Kenapa begitu? Karena kalau kita menikah sepanjang hidup suami istri itu karena dia ikhlas, itu sampai mati pernikahannya itu bernilai ibadah. Jadi sangat rugi orang yang tak mau nikah. Kalau batanya orang kawa apa ibadah nan paling sero, ya kan? Ibadah nan paling sero tu menikah. Saja awak nikah sampai mati, kalau kita ikhlas mengurus rumah tangga kita itu berdua, itu nikah itu disebut selama kita itu namanya ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Artinya kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang telah menciptakan segalanya berpasang-pasangan. Dari apa-apa yang tumbuh di muka bumi dan dari apa-apa yang ada dalam diri mereka, dan dari apa-apa yang tidak mereka ketahui. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu li arba'in, li jamaliha, li maliha, li nasabiha, li diniha, fazfar bidzatid taribat yada. Wa qala aidan, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Biasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu menikah ada 4 faktor. Yang pertama kecantikannya, itu pandangan laki-laki. Yang kedua kegantengannya, pandangan perempuan. Kemudian limaliha, karena hartanya. Yang ketiga linasabiha, karena keturunannya. Yang keempat lidiniha, karena agamanya. Itulah faktor yang menentukan. Fazfar bidzatid taribat yada. Kebahagiaan rumah tangga itu akan berdiri kalau kedua pasangan itu kedua-duanya taat beragama. Itu hadis Rasulullah. Hadis yang satu lagi, an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Faman raghiba,
siapa yang membenci sunnahku, raghiba itu membenci, falaisa minni, maka tidaklah dia dari golongan aku. Jadi janado orang bungos tangkai sungai randago nan banci ke pernikahan. Ya sungai rendah. Oh air rendah. Air je sungai itu kan hampir sama. Ya kan. Orang Pariaman kalau pergi ke airnya ke sungai. Orang dari kalau pergi ke sungai ke air kan tak mau itu. Ya kan. Jadi kalau orang saja inyo bujang sampai mati indah amuah menikah, itu ndak golongan Nabi. Jadi walaupun 80-an umur apa kini biar pernah menikah, nikah lo sudah mengaji kok. Lain lantiangan mengkecendek Nabi ndak umatnya awak. Kama awak kama ambil syafaat itu. Ya kan? Kalau kematian bini ndak mau nikah lah, itu ndak jadi masalah. Dalam kue begini ndak kadang ganti lah, atau biasa saja. Tapi nanti ndak pernah dia padusi dia laki-laki, walaupun kini lah gae usahawan sudah mengaji ko nikah. Kok baisu kok 2 hari lah sudah tu kok sapakan lah. Karena nikah tu sunnah Nabi, an-nikahu sunnati. Mulanya, faman raghiba, siapa yang membenci sunnahku, falaisa minni, dia tidak dari golonganku. Na'udzubillahi min. Jadi kita wirid sekarang mengingatkan usia kita. Wirid di waktu sore. Kalau saya kaum muslimin sudah banyak diberikan tambahan umur kalau dibandingkan dengan Rasulullah. Rasulullah 63 tahun, saya sudah 71. Lah 8 tahun lebihnya kan? Alhamdulillah dengan selamat bisa memenuhi undangan Bapak pengurus untuk masjid kita ini. Semoga pertemuan kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di kalau kita agih judul orang Malaysia menyebut tajuk. Tajuk kita malam ini itu berarti ya kan judul. Maka judul kajian kita sore ini mempertahankan kebahagiaan rumah tangga sampai kita usia tua. Ambo pinte jele kok cara jo cara tambilang. Ana disebut cara tambilang. Meninggal salah satunya. Kenapa kaum muslimin? Iblis programnya yang pertama bukan mengganggu orang salat. Bukan mengganggu orang berzakat, bukan mengganggu orang puasa, bukan mengganggu orang haji. Salat itu kan ibadah pokok, tapi iblis kaum muslimin yang paling utama diganggunya itu orang suami istri. Supaya suami istri itu cerai, talak atau pisah. Kenapa begitu? Karena kalau kita menikah sepanjang hidup suami istri itu karena dia ikhlas, itu sampai mati pernikahannya itu bernilai ibadah. Jadi sangat rugi orang nanti mau nikah. Kalau batanya orang kawa apa ibadah nan paling sero, ya kan? Ibadah nan paling sero itu menikah. Saja awak nikah sampai mati, kalau kita ikhlas mengurus rumah tangga kita itu berdua, itu nikah itu disebut selama kita itu namanya ibadah.
Ambo rasanya bapak-bapak ibu-ibu, kau menurut ambo kau apa penilaian Allah tu awak tak tahu dah. Ya kan? Sampai 22 tahun 3 bulan ambo menikah. Rasanya saya ikhlas mengurus istri saya, mengurus anak-anak saya. Ya kan? Sampai dia alhamdulillah berpendidikan, lebih tinggi pendidikannya dari saya. Jadi sepanjang pernikahan itu ibadah. Makanya iblis itu program utamanya untuk mencurahkan awak, bukan mengganggu kita salat, tapi mengganggu rumah tangga seseorang. Kalau dapat cara itu jangan cara mati. Itu program iblis. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah tu nambo sampaikan tu hadis Rasulullah lah basuh kini. Ya kan? Ambo pernah suatu instansi namanya pengadilan agama mau undang ambo mengaji ke pengadilan agama tu. Pagi itu pagi hari Jumat, Buya bisa ndak Buya beko langsung jadi khatib Jumat di Mosaji dekat kantor ko insyaallah. Jadi apabila awak pulang Pak, kecik ambo ketua pengadilan tu sudah Jumat awak pulang ke Padang. Ya kan? Jadi sesudah awak wirid kan sajam paling lama ko nyoba kama awak lain. Apa iriangan ke kantor ke ruang sidang ni ko. Sudah tu hakim tu menangi, ketua pengadilan tu menangi. Bang kau menangi Pak. Anam baleh baiko orang gugat cerai. Yang anehnya, yang menggugat cerai itu bukan laki-laki ingin menceraikan istrinya, tapi istri ingin minta pasah kepada suaminya tanpa alasan syar'i, hanya alasan materi. Jadi kalau ibu minta cerai ke suami dek pakaroban seidui, jangan ibu harap masuk surga, mencium bau surga saja ibu tidak berhak. Di kalau saya kurang pencarian sabar. Tidak tawali bare le minum saya yang asa dapat air awak orang bercerita penjajahan bulan dulu 6 bulan tidak ada basuh nasi pi minum saya air taruh nak mati kan. Jika nak dapat pitih pembali waris dari suami air si minum. Jika tidak ada kue segala macam, tidak ada bakwan, tidak ada roti, tidak ada buah-buahan, minum saya air. Saya akan sabar dalam rumah tangga yang seperti ini, asalkan kita pasangan yang abadi sampai ke surga nanti. Ya kan? 6 baleh orang padusi gugat cerai di pengadilan sampai embo mengaji itu nangka di sidang hari itu dek hakim pengadilan agama. Masalahnya nan padusi ko ASN, aparatur sipil negara, artinya pegawai negeri. Jadi kadang kapalonya jadi pegawai ko lah santiang nanyo gejeknya. Suaminya ndak pegawai, dianggapnya rendah. Ya kan? Mangkonyo minta cerai. Ya kan? Jadi anak-anak ambo, ibu-ibu muda nambah umur 50 ke bawah, itu anak ambo saudara. Kita hidup ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Ada yang akan kaya, ada yang menengah kaya, ada nan masuknya sesuai sejo keluar, ada nan masuknya seketik keluarnya banyak, ada nan bansek takara alih. Bukan karena malas, tapi takdir. Karajolan yo karajon zadona dole. Pi takdir Allah miskin. Harus tabah menghadapi ini. Jadi sekarang sudah banyak terjadi di negeri kita ini, di Sumbar ini,
wanita yang jadi pegawai, apakah dia guru, pegawai kantor gubernur, pegawai kantor bupati, tapi suaminya tidak dapat pegawai. Iya kan? Andaknya walaupun kita pegawai suami tidak pakai pepatah Minang. Pepatah Minang. Si muncak mati tarambau kaladang membawa ladang luko lapau keduanya. Suami istri di Minangkabau ambil umpamu awajo tabiang sanda menyanda keduanya. Kalau ananda yang muda menganggap enteng suami yang tidak punya pekerjaan tetap, kemudian ananda minta cerai, kira-kira kalau anak lah barampek lah batigo, leka mungkin lo pegawai dapet suami lah. Nggak, inyo bisa berhenti kerja meninggal bininya. Iya kan? Ibu masuk tansilo kalau ngambil laki orang dan pegawai. Bertambah ruwet dan rumah tangga sudah. Bertambah ruwet. Tidak mencarikan solusi yang baik. Jadi jangan minta cerai. Kalau dalam agama, wanita yang tidak alasan syar'i minta pisah kepada suaminya, bergetar aras. Aras bergetar, ditanya oleh Allah, kenapa engkau bergetar ya aras? Urang sago alaban ko nampadusi kurang aja sadonya ya Allah. Makanya minta cerai kai suaminya tanpa alasan syar'i. Tapi alasan dek ndak wapi mbak pitih. Maka dikutuklah negeri kita ini kalau semuanya perempuan sudah begitu. Jadi dalam hidup ini semuanya cobaan. Dapat suami kita kaya, cobaan. Dapat suami miskin, cobaan. Dapat suami ustaz, cobaan. Dapat suami preman, cobaan. Kita hadapi dengan kita berserah diri kepada Allah. Bu, istri Fir'aun siapa mau beliau? Nyo kini ibu saya bawa dulu, beko pindah lo kapal jan, bangku kami senyo sasaan ya Ustaz lah. Beko pindah lo kapal. Jan mudah senyo mencarian istri. Lah, kini itu dulu. Istri Fir'aun itu Ibu Aisyah. Sekarang dijadikan sebagai kesatuan ibu-ibu Muhammadiyah, namanya Ibu-ibu Aisyah. Suaminya taat atau kafir? Kafir. Apakah sekedar kafir? Tidak. Sudah kafir pembunuh. Nanjo bunuh itu siapa? Anak-anak orang lain. Sama jo Israel kini tua. Anak-anak yang tidak berdosa dibunuh. Puncak dari kekafirannya, ya kan? Dia mengatakan dirinya Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang tinggi. Ya kan? Tapi Ibu Aisyah sabar saja. Kalau inyo kama masak, nyo tanyuan dulu kau danyo. Dafir. Nang kalama samba dafir. Ndak Firdaus do Firaun. Ya kan? Jadi dia sabar saja bersuami kafir. Dia lain tak kafir dulu. Cuma pitihnya sakete. Ya kan? Ambo walaupun pegawai dulu bu, pabrik indah ruang tu kan cie dahulunya. Tu buatan Belanda. Dan jalannya manual. Belum modern pembakarannya, pembakaran kelingker tu bacibo jo kaco taba kau fenter. Lain merata pembakarannya, abacigo tu. Jadi pabrik manual. Sudah gajian, ya kan? Tanggal 8 balai gaji lah habis. Sedangkan tanggal kau sampai 30, sampai 31, sampai 28. Itulah tahun Masehi. Ada 28, ada 30, ada 31.
gaji malaki tanggal 8 balik ndak boleh. Bukan royal, gaji itu kecil. Apa ibu istri ambo? Istri ambo ko kebetulan berasal dari anak yatim. Sudah terbiasa hidup miskin. Karena awak balimo basudaro umur 40 ayah lah mati. Malah de orang rumah mo ndak takana de nyo wajah ayahnya kono. Kan keteknya baru tu. Apabila takananyo ada foto lama kami cuci. Gagah ayah dan koyo dah. Iyo. Tu mangko gagah lo dah gitu. Bab itu udah kamanakannya. Kalau mamahnya gagah tu kan lagi gagah lo kamanakannya kan. Sebab bini ambo tu anak mama ambo. Ya kan? Ambo tanyo lain ndak waa gaji awak ndak cukup kok, ndak waa ada. Tapi solusinya ada solusinya dia awak. Manga ada bendahara membayar gaji itu nyo balapau. Langkok nyo jual sadonyo untuk ke disambah kok. Diambil selasinan dari tanggal 8 balik. Kalau lah gaji no biko tutang tu dibayar tu. Aju itulah sepanjang tahun. Tapi saya tanya dia, apakah ibu tidak menyesal nikah dengan saya? Ternyata ilmunya tinggi puluh bidang itu. Rupa pembacanya. Kalau saya menyesal menikah dengan Uda, itu ambo mau pek Allah. Mangko bisa dulu awak bertamu tabaco ijab kabul. Karena Allah nan menjodohkan awak. Jadi tidak ada kata-kata menyesal. Ada orang karena marah istrinya, suaminya miskin, nyesel saya nikah sama kamu. Itu nan nyope ndak suaminya seorang tu. Tapi nan menjodohkannya bisa nikah tadi, nama izin siapa? Allah. Sekarang dia nyesal. Kira-kira istri yang bodoh kok diambil ke lagu Eka kira-kira kan ada lagu. Kalau kita miskin, gaji tidak cukup untuk belanja awak, tidak apa. Ada lagu berbunyi kira-kira model itu mungkin di dalam hatinya. Pinyo tidak pandai lagu dah. Di lagu tu walaupun baju satu kering di padan, pagi makan sore tiada, saya akan tetap setia kepada abang. Baju satu kering di badan, pagi makan, sore tiada. Tapi kami dek lain sabar, ibu ko ndak ada minta cerai, ambo tabah pulo, ibu-ibu dan bapak-bapak tahun 82 digerakkan saya ambo ko masuk training mubalik. Ya kan? Bab itu ambo sekolah di pesantren. Ketika di pesantren tu asa training bapidato ambo malih. Berang guru kamu. Jadi bakat jadi mubaligh timbul setelah beranak dua. Ambo aneh jadi ustaz go Pak. Nambahnya ustaz go Pak, nyo anak yeyen tinggal di musaji. Anyolah latihan, ambo ndak pernah kuliah, ndak sarjana. Bangkonyo tadinya sabuin di ketua masjid DRS tu ndak doktoron do sudah dakwah raun sawali. Ambo ndak pernah kuliah, ndak sarjana. Ya kan? Maka setelah beranak dua, ibu hamil yang ketiga, saya belajar jadi mubaligh. Masuk saya secara resmi ke Dewan Masjid Indonesia. Itu di-training oleh Dewan Masjid itu selama 9 bulan. Sudah tuh kalau nyosarayo Dek Buya senior, salah satunya orang setuju gua Buya Haji Idrus. Tu orang setuju.
di Padang galanyo gunda kawe. Gunda kawe ananya merasian ke? Lumui. Jadi buya tu mengaji nyo tabeh saja jemaah ko ba. Tapi orang suko. Apakala lah beliau buya gunda ka. Datuk, iyo buya. Datuk ingin jadi mubalik. Iyo buya. Gantian deh. Kama buya katalang Solo. Le jauh mau buya lon biasa lah. Aku indah garanti lah balik dia balik. Menjadi mubalik. Pai gitu. Ambo pai manggantian buya. Kau mu ambo 29 betul. Katalang Solo ke Musaji Al-Munawwarah. Ketua Musaji itu ketua Golkar Kabupaten Solo. Iya kan? Nah itu bapak-bapak itu. Kikutiko tu umuannya mungkin sampai puluhan. Iya kan? Kemana kuari gitu. Iya kan? Rupanya buya itu dalam lapor kayaknya penyuji mental ambo di ketua Golkar. Mengapa kuari gitu? Ambo disuruh dek buya Haji Idrus menggantian beliau wirid. Lain pandai aja. Ini bapak-bapak. Iya kan? Rupanya mau uji ambo. Iya kan? Alhamdulillah bapak-bapak petunjuk kadiagi Allah. Ambo mengaji itu Pak kaum muslimin yang terhormat para jemaah, ya kan? Menangi ketua Golkar. Begitu kutiko tu hari kari raya haji. Ya kan? Jadi kaji ambo mengenai korban Ba'a Ismail kutiko kadidabian. Ba'a kece induaknya jawayahnya kainyo. Iya kan? Ini menceritakan kesabaran seorang ayah, kesabaran seorang ibu, kesabaran seorang anak yang baru berumur 11 tahun. Nah, ayah bermimpi malam nak. Disuruh mendabiah wa'ang untuk korban tahun kini nak. Fanzur maza tara. Bagaimana pendapatmu nak? Amode kir, mode serupa itu tu ambo maurian. Aja wa Ismail, qala ya abati fa'al, ayah kerjakanlah. Ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Kerjakanlah ayah sesuai jo perintah. Ambo sabar menerima ya, cuma ampe permintaan ambo bertamu kabeh lah kaki tangan ambo are-are jan ambo menggelepar. Tutuplah wajah saya dengan rumput agar ayah tidak hiba menyembelih saya, dan asahlah pisau ayah tajam-tajam agar leher saya cepat putus. Singsingkan lengan baju ayah ke atas supaya jangan kena darah. Nanti ibu saya akan menangis melihatnya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala keduanya sudah berserah diri kepada Allah, wa nadainahu ayya Ibrahim. Allah menyeru Ibrahim, sadaqtar ru'ya inna kadzalikal najzil muhsinin. Engkau mau melaksanakan perintah saya walaupun dalam mimpi. Sampai sini nembo bercerita ketua Golkar telah menangis. Acu itu penderitaan dahulu, anak disuruh dabiah di Allah. Pak ketua kalau ada anak kini kuah elok anak tu perangainya kadidapiah kira-kira oleh amuanya. Mungkin indah buya. Ya kan? Dah dong mau nyari sudah tu dah. Sudah tu lah minta saya mau ngaji tahu ini. Sudah tu dah ada ibu baru tahu ni lepas lah. Pulang ngaji dah pemplok, pulang ngaji dah pemplok. Acu itu Allah mencarikan jalan kalau kita sabar. Jadi ibu-ibu muda yang pegawai negeri itu kebanyakan sombong kelaki nanti bekerja. Masuk neraka kalian nanti. Ya kan? Jangan dipandang enteng suami, nyo junjungan. Kalau indah ada junjung kacang tu baserak sebuahnya, iya dah.
Bajalan awak malam pandangan durang miring kawak. Dikodek ndak balaki manggalega semalam. Tapi kalau kita punya junjungan, ya kan, walaupun uangnya kurang, tapi orangnya setia, taat beribadah, itulah suami yang akan membawa ananda ke dalam surga. Alahna suami ko kayo, nyo suko babini tiok pakan. Hari malam minggu nyo pahi ka disko. Iya kan, manari jo anak-anak gadih lia, parui awak kadang-kadang mengandung anaknya, maka natina. Walaupun pitihnya sabanyak salaweh, penyimpan pitihnya salaweh lare sagolaban. Tidak akan bahagia. Jadi kebahagiaan itu akan datang kalau sabar menghadapi kenyataan. Jadi anak-anak ambo nan sama gadang jo anak ambo yo umur 50 ke tahun ke bawah lah. Kalau 65 tahun ke atas itu ndak anak ambo tu. Ndak mungkin ambo umur 5 tahun beranak. Tapi kalau umur 7 balik dia capek begini beranak atau lah 50 umur anaknya gini. Ya kan? Dia minta-minta cerai ke suami, tidak nak. Walaupun kalian guru, walaupun kalian dosen, suamimu kerja serabutan, hormati dia. Malah kamu akan mendapat nilai tinggi di sisi Allah. Sayang kepada suami yang seperti itu. Okay. Jadi kini nan banyak rumah tangga kau pacah, itu sebabnya ibu-ibu. Ya kan? Memandang enteng suami yang tidak punya pekerjaan. Alah, akalah pandai mau jadi mau balik, tidak ada berutang lah. Walaupun gaji itu ketek euro, semakin nan pitih dapat itu dibagi loh. Dibagi ke dia, dibagi ke ko, dibagi ke itu. Abikonyo tambah banyak diganti di Allah. Sudah tu siap pabrik indah ruang duo yang tidak manual lagi, sistemnya sistem komputer mencari pembakaran tu dari kantor seperti itu. Ya kan? Duo pabrik, banyak penjualan semen, bertambah hendak gaji, bertambah. Nah, tapi sebagian kami karyawan, sebagian dah saudara, gaji bertambah tu kesejahteraan lancar. Agak dia itu begini lu cerai. Aku laki-laki itu. Ya. Aturan uang itu untuk istri dan anaknya yang terdaftar sudah terbagi kepada wanita yang sebenarnya tidak punya hak. Ya kan? Orang-orang nama dia itu nanti tobatnya lah gaib pensiun serupa ambo banyak nan ele kawan-kawan nama tu ele umur 61 saya lah ele karena awak meniayo istri jo anak saya dulu. Siapa orang tak kekana hati jo orang rancak pi kendalikan nafsu. Anak kita caliak di perusi di luar narancak tu capek pulang. Lai ado nan de orang ko di bini awak. Pasti ado saloi. Ku ndak pada ke ni nyota ka. Anak ado di perusi rancak tu ado di bini awak. Lai teranya apa ado. Ayo Pak. Suruh pada ke tagak biniak je orang tu pasti ada nan ada dinyo ada di biniak. Hawa setunya dia rencana orang tu ikut dapat do dia. Hawa setunya. Lebih-lebih kalau didapatkan dengan jalan yang haram, malah akan membawa malapetaka ke rumah tangga kita. Ada pantunnya Ustaz? Ada. Dari balanti ke painan itu nanggadang muaronyo, dalam babini berpacaran itu nanggadang sensaro. Cuba lah. Kebalikannya itu yo. Dalam balaki berpacaran
Itu pasti gadang sansaronya. Kini nyubah lo nama orang pelakor. Pangga dua laki orang. Ibilih ko nyo balik-balian matoa. Kalau mencari laki awak titik selemo, mencari laki orang titik selero. Nyo balian. Datuk Pangeran lah tibonya tadi. Alhamdulillah. Sihat tuan? Kalau bini awak penyakitan Pak Ustaz, tak bisa nyo melayani awak, sabar merawat dia. Kemudian usahakan puasa. Jangan ketika dia sakit itu kita nikah lagi, tambah hancur mentalnya. Iya. Di kalau bini awak sakit-sakit rawat taruh. Iya. Jangan bini kutikonya sakit tu. Kalau lama nak selero dan tak tahan mama bini, saya kau mati lah kau leceh. Tu ditembak patuh laki-laki nama dia itu tu nanti. Kutiko sehat sesayangnya bini, lah sakit nak dirawat. Ya kan? Kalau kita setia ibu-ibu dan bapak-bapak, Ali bin Abi Talib menantu Rasulullah, apa sehat sebininya? Tidak ada masuk sakit. Sakit itu gunanya. Kalau kita sabar, kita akan dikurangi dosa oleh Allah dengan rasa sakit yang kita derita. Ibu ada tak tata ruang berdarah kaki? Ajalah ibu istighfar ketika itu. Banyak dosa ibu nanya ampunan dek kaki luko tadi. Kalau tak pernah awak tata ruang telah banci Allah kawak. Ya kan? Sebab musibah-musibah nan padolainya merugikan awak, sebenarnya batinnya menguntungkan kita. Dimanci padi pencara talu ayam dipelihara oleh mau talu pinyo minum talu ayam kau lihat. Baladang padi awak habis di mana? Agi awak ya Allah. Saya sudah berusaha ya Allah. Tetapi takdir engkau hari ini padi saya untuk makanan tikus. Saya rela ya Allah. Yang miskin itu saya, yang kaya engkau. Aku serahkan kemiskinan saya kepada kekayaan engkau ya Allah. Walaupun kita miskin harta, tapi kita akan kaya hati. Majapang mana maju orang Pekumbuan? Bu, mana maju Japang orang Pekumbuan? Di Payakumbuan ada bupati masih yang tampai bunuh diri. Tak ada kan? Jepang negara maju, semua otomotif dunia dia yang menguasai. Dan dia bisa membuat model sekali 2 hari. Sehingga orang awak yang konsumtif taruh ingin manuka oto baru. Oto tu mesinnya nyubah di Jepang tu. Rumah-rumahnya tukar-tukar bentuknya. Orang awak yang konsumtif suko bautang kredit ko. Anak mambil oto baru tu lo. Baju walo to lama ko. Bambian KDP. Jepang yang sebegitu maju, ya kan? Tetapi masih disiapkan oleh pemerintahnya tempat untuk bunuh diri. Sampai kini dari mana Ustaz dapat info ada anak udah magang di Jepang. Kinilah jadi karyawan nasinan. Bantu Jepang lo. Putih sipit anak kecil mungkinnya afdal ang cari sini orang Jepang tu ya pinan Islam. Kalau ini yang orang negara balang anak ang. Insyaallah petek. Kenapa Jepang itu bunuh diri? Karena dia tidak bertuhan ke Allah. Kalau awak orang mukmin kok gagal awak di suatu usaha, kita ingat Allah bahwa ini
Cobaan. Mengajilah dari alif, babilanglah dari satu, dimulailah dari dasar, usahalah maksimal, ya kan? Tapi hasilnya begini. Si tumbuk je batu sangka, pitalah je bunga tanjuang, ini tertumbuk kuku tangga, cincin sudah jari laku dong. Ya Allah, ini takdir engkau begini, ya Allah, saya rela menerima. Jadi kalau orang mukmin, Allah diikut sertakannya biar dia berhasil, biar dia gagal. Kalau berhasil, ini nikmat Allah. Kalau dia gagal, ini cobaan Allah. Jepang tu enggak. Kalau nyo berhasil, itu memang kepintaran nyo. Kalau orang Islam lah dipagari diri, la haula wala. Nah, dalam segala hal itu, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya kan? Itu orang Islam. Jadi dia tidak punya daya, yang ada upaya saja. Daya tidak ada, daya dari Allah. Kalau Jepang, kalau nyo gagal, itu tidak cobaan Allah inyo tu nampan dia. Amal konyo bunuh. Apa do pitihnya lah bermiliar-miliar tu, jo ilmunya nam banyak tu. Tapi karena jiwa tidak tunduk kepada Allah, dia gagal, nyo keceen diri nyo konan tak berhasil. Harus mati. Bunuh diri. Bunuh diri masuk surga atau masuk neraka? Masuk neraka. Alun dosa selama golek, dosa ndak salat, dosa ndak puasa, dosa ndak percaya jo Allah. Iya kan? Tambah dengan bunuh. Jadi Jepang yang maju itu jangan ibu sangka hidupnya bahagia. Iya kan? Ya. Dia lama nak orang Jepang kau suami isteri kau, ya kan? Suaminya punya pabrik mobil, istrinya punya pabrik Honda, kulitnya putih-putih rancak, ya kan? Rumahnya rancaknya bisa baladang dia teato. Memang Jepang tu pak ke sawah dia teato, nyubuai sawah dia teato tu. Dia tok rumah Jepang tu tak ada nama dia itu serupa dari seng, dari temboknya bawa tanah kate, sinannya bertanam padi. Bapak begitu ladangnya tak ada lagi. Ya kan? Kalau di orang awak yang beriman bagaimana? Cobaan itu langkah untuk maju. Kalau tidak pernah awak jatuh, tidak ingin awak masuk ke kibau. Apa patahnya? Jalan selangkah hendak sampai, pancuang sepancuang hendak putri. Kini gagal disuat ulangi, dibalik-balik bak memanggang, barunya masak luar dalam, diulang-ulang bak menyapur, baru tampak kilik peraknya. Perak tu bisa rancak kalau disapuan. Jadi cobaan itu sapuan hidup. Di sekali lagi jangan tertiru dia nanda serupa sidang anam balik pasang suami istri yang minta cerai semuanya perempuan. Bukan alasan yang tepat, tapi karena kekurangan materi suaminya dia minta cerai. Kalau dia duyu pitih sadonya ndak sesuai do ibu-ibu bapak. Ndak sesuai. Ya kan? Maka kita carilah reda Allah. Sengaja aku menikah, membangun rumah tangga bahagia berdasarkan hukum Allah, kekal untuk selama-lamanya. Ya Allah, pernikahan kami ko anda nyoba punco laki kaulu lilin ambalau para keknya katangga rasa tak mungkin antah kok garap dari Allah pangali saja memisahkan ya Allah. Kok mati kami salah seorang itu yo suami kami dalam serugo nanti ya Allah. Lain terangan ibu nandang ngecek tu. Jangan payah mengecek saya dan. Laki-laki pun tak berana bedanya jauh baru. Kalau pandai ibu tak ada takut tempuk kerandia dia. Ustaz mau dituju yo. Nah tu nak takut tempuk kerandia. Kalau pandai orang memelihara baru.
Tu contoh kedua, laki-laki ko sama jo kudo bendi. Kudo bendi tu nan mailo baban sia, kusi atau kudo? Kudo. Nan apa piti? Kusi. Ai, anak kusi itu ibu. Nan kudo kami. Iya kan? Pandai-pandai salah aturan kudo ko di mandian. Dia kita luas separuh masa dia kita. Pernah bu padusi ko suko mengomel nyinyi, ya kan? Lakinya lama lah dia. Ndak usah banyak cerita, udah dapat piti tadi ya. Kemana ada velak toko meh pak? Balik galang aja lagi. Wah dah mati. Bawa de suaminya ke toko meh. Balik galang. Sudah telah pulang. Kita cari semua lama tu kalau dikali. Jadi semua kok layar muah baraya kok indah, kita cari lah. Macam mana cari? Hanya suruh bini kau mencikok kata. Sedang mentutunya tulang dalam semua tu. Eboh lah dalam semua tu tiap hari je. Mengomel panjang tu dari balik yang galang mengomel je. Dia tulang dalam semua tu. Bila kita tagak di dalam. Tak sampai sajam sudah tu. Keluar orang gadang dari semua tu. Suaminya sedang merokok di tepi semua tu. Siapa kau kecil? Ambo jin nan lalah hampir ratus tahun mau ni semua tu. Bangko keluar aja suaminya. Tak tahan dia mencari padusi mengomel-ngomel dalam tu. Jadi melompek keluar aja. Tak aman dia di dalamnya. Sadang jin selampai ratus tahun melompeknya dari semua keluar mendengar padusi bercelalek di bibir. Apalagi suami awak. Jadi anak kediwaco itu sudah baca ke suami. Ikhlas merawat rumah tangga, ikhlas suami membiayai rumah tangga, ikhlas kita ketika miskin, ikhlas kita ketika berada, dan sebagian harta kita bagi untuk jalan Allah yang patut menerima. Pasti rumah tangga tetap sakinah, mawaddah, warahmah. Itulah. Batang ngadang lah mau panyek dahan joran tiang lah mau titih kerana sinan terletak pangkat tangkai. Selama mau menitih batang meraih dahan. Kok tagoyang mau sedang kambang terletak putih sedang laki talendo buah sedang masak. Dek capek kaki tangan ambo. Kapak pengurus jamaah ambo mohon dimaafkan. Lady jamaah ambo tak? Ibu-ibu bapak-bapak tak ada salah. Ambo lapih apa ibu jo pantun. Di majalan kagugut dake pasar padang luar di balakang batang kuranji kesabui ayahnya jani di maca ko pintu ke masuk sinan lo pintu ke keluar lambo lape ibu-ibu apa-apa juati nan suci di muka nan jani pulang lalai